Tidak enak kasih dimakan, kasih kucing. Jadi bidikan media massa. Jadi kampanye kita untuk memberantas korupsi ini tidak habis cerita. Jadi bukan fitnah. Kemudian independen. Kalau yang ini ada fungsi pemberitaan selain Undang-Undang Nomor 40/19, tapi juga ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Penyebaran informasi anti korupsi melalui media massa yang dilakukan secara berkesinambungan itu merupakan wujud kesungguhan. Jadi tidak bisa hangat-hangat teh ayam. Maaf, saya katakan seperti itu. Ya, udah kira-kira OTT baru ada pemberitaan. Senyap-senyap tidak ada misalnya pemberitaan. Oleh karena itu, informasi media yang bersifat mendidik kepada halayak tidak sekedar kritik saya, masukan saya terhadap teman-teman jurnalis, tidak sekedar memaparkan kerugian negara, tetapi sampai pada tidak lanjut penyelesaian. Kemudian serta penyelewengan saja, tapi tidak sampai menyentuh pada penyelesaian secara tuntas, ya, yang dapat diketahui oleh masyarakat. Oh, cukup besar misalnya. Jadi kadang-kadang media juga masuk dalam wilayah permainan kepentingan opini yang dibuat oleh politisi. Tidak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi merupakan pelanggaran harta negara. Terima kasih. Mudah-mudahan sebagai pemicu kita untuk berdiskusi. Media ditempatkan pada nomor pertama dan kemudian kerja metode itu. Jadi ikutin kemana duitnya, kemudian ikutin orang habitnya orang itu, kepribadiannya orang itu, kemudian lihat datanya, ikuti datanya. Itu dasar bagi saya ya pribadi dalam menentukan bahwa kira-kira hipotesis dalam tulisan saya itu apa. Bagaimana cara membuktikan hipotesis saya rangkai dalam video. Oke? Panjangan saya ngomong. Wartawan, para jurnalis, ketika mau membuka informasi, apalagi sampai mempublikasi, tidak ada masuk penjara. Tapi kalau saya boleh kasih pilihan, apakah kalian akan hidup lebih bermartabat memilih menjadi jurnalis yang bahkan rela dimasukkan penjara daripada Anda diam? Mau pilih yang mana? Hidup bermartabat atau Anda hanya diam, mendiamkan orang-orang yang memiskinkan Anda? Di Indonesia, saya katakan kebebasan jurnalis itu masih lebih baik dibandingkan Filipina. Di Filipina, sudah sekitar 1.000 jurnalis mati ditembak. Katanya harga peluru di sana lebih murah daripada bahan bakar. Bayangkan, ada banyak sekali kasus para jurnalis yang dibunuh. Bahkan saya pernah dengar cerita langsung dari teman yang pernah ikut pelatihan bareng dengan wartawan di asal Filipina. Beberapa tahun kemudian ternyata jurnalis itu lagi siaran di radio, diberondong senjata, mati. Karena di sana kasus korupsi, kasus peredaran narkoba dan lain-lain itu sangat-sangat luar biasa. Nah, bagaimana di Indonesia? Hari ini kita akan bicara tentang kondisi para jurnalis ketika
mengungkap kasus korupsi. Harapannya setelah ini bukannya kalian jadi malah ketakutan menjadi mengungkap korupsi, tapi harusnya berani membuat jaringan karena ada jalan untuk berjuang bersama. Karena itu saya mengambil minggu yang lalu bahwa kita bersama bisa menyuarakan melawan korupsi. Yang bisa membongkar skandal-skandal. Pak Pur, bolehlah cerita sedikit tentang kasus-kasus yang ada di Kalimantan Barat. Tapi mungkin ini itu yang kedua aja ya Mbak ya, yang kasus itu. Saya cerita sedikit aja tentang gambaran makro aja lah. Bagaimana gerakan anti korupsi yang selama ini kita maksimalisasikan untuk kita perjuangkan. Izin saya cerita agak ini dulu ya tentang merefleksi rekam jejak dulu nih. Jadi berkisar tahun 2010, 2011 sampai 2012 seperti itu. Kami teman-teman dari kampus ini bergabung kalau nggak salah ada sekitar 168 perguruan tinggi PTN maupun PTS di Indonesia. Ini memprakarsai pernah kemudian dengan Mas Anies ya, sekarang jadi gubernur Sukron. Ini beliau yang jadi inilah jadi D dari Stahan di Palangka itu dimandatkan untuk sebagai koordinator wilayah itu nggak ada yang menunggu, tapi lengkaplah jajanan dan dari situ penanaman sendi-sendi integritas, kejujuran dan sebagainya kita mencoba masif. Itu sudah mulai ada di beberapa. Cuma saya berpikir kayaknya kalau di itu bisa berjalan lama atau tidak kan itu. Tapi makanya sebagai perspektif integritasnya saja, itu lebih kepada aspek edukasinya saja. Jadi kalau beliau Pak Dr. Sunardi tadi sudah panjang lebar menceritakan karena beliau juga di pres ya, cukup luar biasa negara di Eropa ya. Kalau kita lihat misalnya di New Zealand atau kita lihat tetangga kita misalnya di Singapura misalnya. Tentu kita perdebatkan dari sisi demokratisnya ya, tetapi di sana sebenarnya bisa mengkonfirmasi ada debat-debat ketika kita sudah mengklaim sebagai negara yang demokratis, tetapi indeks persepsi korupsi kita ya masih ya fluktuatif lah turunnya, tetapi masih dikategorikan sebagai negeri yang korup. Ini tentu pekerjaan kita bersama, tugas kita, apalagi serta adik-adik atau teman-teman media maupun teman-teman di kampus ini harus kepolisian yang berdiri bersama Indonesia Leaks dengan segenap wartawan yang berada di belakang Indonesia Leaks. Terima kasih. Salam pers mahasiswa. Begitu. Ya, salah satunya seperti itu saat ini. Nah, sehingga memang, tapi pada sisi yang lain juga demokrasi ruang yang berkembang hari ini juga memungkinkan bagi pihak-pihak yang melakukannya itu untuk melakukan upaya-upaya hukum sebagai bagian dari upaya untuk pembelaan diri. Terlepas bahwa kemudian itu benar dan salah, pasti kemudian kalau dia masuk ke ranah hukum pasti mekanisme hukum lah yang kemudian menyatakan benar dan tidak. Nah, tetapi saya kira kita bersepakat bahwa praktik korupsi baik di level yang rendah sekali maupun sampai ke atas itu pasti harus kita lawan bersama. Dan kita yang hadir di sini saya kira juga